Hai, perkenalkan nama saya Paskalia Suryanti Vitalaya. Saya dari program studi Akuntansi Perpajakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit resum tentang pajak internasional. Nah, dalam pajak internasional ada yang sering disebut dengan yurisdiksi. Apa sih itu yurisdiksi? Nah, yurisdiksi adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima ataupun yang diperoleh oleh warga negaranya, atau warga negaranya ini sering disebut dengan istilah wajib pajaknya, baik itu yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri. Nah, jadi dari pengertian yurisdiksi tadi, yurisdiksi itu ada dua macam atau dua bagian, yakni yang pertama ada yurisdiksi domisili dan yurisdiksi sumber. Di sini jadi kita bisa menemukan dua titik perbedaan. Yang yurisdiksi domisili itu hak pemajakannya itu berdasarkan kepada siapa, atau sering disebut dengan subjeknya atau status kependudukan atau kewarganegaraan. Nah, di mana di sini juga diatur dalam pasal 2 ayat 3 bagian A, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi ataupun badan yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya, seseorang yang bertempat tinggal dikatakan dia yurisdiksi domisili jika dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau dalam 12 bulan. Nah, ataupun orang pribadi dalam satuan pajak berada di Indonesia atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sehingga dia dikatakan yurisdiksi domisili. Sedangkan yurisdiksi sumber itu berdasarkan objeknya atau berdasarkan penghasilannya yang diperoleh di Indonesia. Nah, negara yang berhak memajaki orang pribadi ataupun badan yang berpenghasilan atau memperoleh penghasilan di negara tersebut atau di negara Indonesia. Nah, hal ini sering diatur dalam pasal 26. Subjek pajak dalam negeri sering dikatakan jika dalam menyelenggarakan kegiatan atau bentuk usaha tetap. Nah, dipotong dalam pasal 26 dipotong sebesar 20% dari tarif atau jumlah bruto wajib pajak bayarkan. Nah, apa aja yang mengenakan 20% ini? Ada dividen, ada bunga, ada royalti, imbalan, jasa, hadiah, dan lain sebagainya. Bagaimana contohnya supaya kita lebih mudah membedakan yang mana yurisdiksi domisili dan yurisdiksi sumber? Nah, contohnya Jeremy Owen adalah warga negara Malaysia. Dia adalah seorang pegawai konsultan pajak. Nah, suatu ketika dia ditugaskan ke Indonesia. Nah, di saat dia ditugaskan ke Indonesia, dia memperoleh fee sebesar 500 juta di Indonesia. Nah, bagaimana perhitungan perpajakannya? Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu status si Jeremy Owen, dan ternyata dari soal tersebut kita dapat menentukan bahwa Jeremy Owen itu merupakan wajib pajak luar negeri. Mengapa? Karena dia itu berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam rentan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Bagaimana membuktikannya? Nah, di sini diketahui 15 kali, dan selama 1 kali pertemuan itu ada 5 hari. Nah, jadi 15 kali 5 hari itu terdapat 75 hari. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan wajib pajak dalam negeri. Nah, bagaimana hak pemajakannya? Nah, berdasarkan yurisdiksi sumber, maka yang berhak memajaki adalah Indonesia karena dia memperoleh fee itu yang 500 juta dari Indonesia. Dan bagaimana kalau yurisdiksi
domisili. Nah, kalau berdasarkan yurisdiksi domisili, itu yang berhak memajaki adalah Singapura karena dia berasal dari Singapura. Dia berdomisili, dia tinggal di sana. Bagaimana perhitungan PPh terhutangnya? Nah, dari yang kita pelajari tadi sebesar 20% dikali jumlah bruto, dia kan memperoleh fee sebesar 500 juta. Dikalikan saja dengan tarif yang 20%, maka dia PPh terhutang si Jeremy Owen sebesar 100 juta berdasarkan tarif pajak pasal 26. Bentuk badan usaha tetap atau sering disingkat dengan BUT. Itu maksudnya apa? Itu adalah subjek pajak luar negeri yang dapat menjalankan kegiatan usahanya atau bentuk usahanya di Indonesia atau mempunyai kedudukan manajemen. Atau arti lain, orang luar negeri yang mendirikan usahanya di Indonesia menjalankan kegiatan atau beroperasi di Indonesia secara rutin dan tidak melakukan pengendalian secara keseluruhan di dalam perusahaan yang bersifat strategis. Mengapa? Karena subjek pajak yang luar negeri itu sudah diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri, sehingga dikatakan sebagai BUT atau bentuk usaha tetap, dan dengan tujuan perhindaran pajak berganda atau P3B. Nah, adapun kewajiban subjek pajak baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Nah, kita bahas dulu ya dalam negeri. Seseorang atau dapat dikatakan sebagai subjek pajak itu dimulai dari dia lahir atau berada niat untuk bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia, dan dia berakhir tidak dikatakan lagi subjek pajak jika dia sudah meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi secara undang-undang seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai subjek pajak, namun belum digolongkan sebagai objek pajak. Mengapa? Karena dia belum memiliki penghasilan atau belum bisa dia dikatakan sebagai wajib pajak. Bagaimana jika dia BUT atau badan usaha tetap? Nah, dia dikatakan subjek pajak dalam negeri jika dia memiliki atau dia mendirikan sebuah usahanya, menjalankan usahanya itu di Indonesia, dan dia tidak dikatakan lagi subjek pajak dalam negeri jika dia telah dibubarkan usahanya atau tidak menjalankan lagi kegiatan usaha di Indonesia. Jadi dalam arti lain, dia BUT itu dalam negeri jika dia memperoleh penghasilan di dalam negeri atau di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini atau kewajiban subjektifnya itu timbul karena adanya hubungan ekonomis pajak dari luar negeri dengan Indonesia, dan di mana hal itu dapat dilihat dari proses perolehan atau penerimaan penghasilan dari sumber penghasilannya itu di Indonesia yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Dan dia berakhir sampai dengan orang pribadi itu atau badan tersebut tidak lagi menerima atau tidak memperoleh lagi penghasilan di Indonesia. Dalam perpajakan internasional juga terdapat hukum pajak internasional di mana dikemukakan 3 pendapat dari ahli hukum pajak, yaitu pertama dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro, 2 Profesor Dr. PJA Andriani, 3 ada Profesor MR Haji Hostrafa. Nah, saya dapat simpulkan dari 3 pendapat para ahli hukum pajak itu bahwa hukum pajak adalah memuat sebuah undang-undang pajak nasional mengenai perpajakan itu terkait objek pajak dan subjek pajaknya yang mengandung norma atau unsur asing yang diterima oleh negara-negara di dunia sehingga menghindarkan pajak berganda. Hukum pajak internasional juga dibagi menjadi 3 macam. Ada yang pertama National External Tax Law, yang kedua ada Foreign Tax Law, yang ketiga ada International Tax Law.
Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang National External Tax Law, artinya ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai keluar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik objek maupun subjeknya. Nah, jadi terdapat hukum pajak internasional karena daya kerja atau lingkup kuasanya melampaui batas-batas negara yang bersangkutan dan menyangkut hukum internasional memungkinkan hal ini. National External Tax Law ini memungkinkan terjadinya bentrokan hukum dengan negara lain. Nah, yang kedua tentang Foreign Tax Law, artinya keseluruhan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada di Indonesia. Dalam arti adanya sebuah perjanjian atau foreign tax law ini digunakan untuk melakukan comparative tax law study dan diperlukan apabila hendak melakukan suatu perjanjian transaksi dengan negara lain. Dan yang terakhir, International Tax Law. International Tax Law ini dibedakan menjadi dua hukum pajak internasional dalam arti sempit dan dalam arti luas. Baik, sekian resum dari Paskalia terkait perpajakan internasional. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye-bye.